أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya yang begitu banyak. Tidak bisa kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bisa merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu, kita hendaklah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat-nikmat tersebut, nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, ketenangan dan keluarga, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua dengan seluruh kehidupan beliau, berusaha berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga berjuang untuk menyebarkan Islam sehingga Islam itu sampai ke negeri kita dan Islam menyentuh hati orang tua kita, mereka masuk Islam dan kita adalah orang-orang yang menjadi generasi penerus agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengeluarkan dari anak keturunan kita generasi yang baik yang menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membaca bagian yang terakhir, yaitu tentang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat-ayat yang berkaitan dengan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah banyak, ya. Kebanyakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dari putri beliau Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ada juga cucu yaitu dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yaitu Zainab binti Rasulullah yang menikah dengan Abul As. Beliau dikaruniai disebutkan di sini satu anak. Ada juga yang menyebutkan dikaruniai dua anak, ya. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya pernikahan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya dengan Uthman ibnu Affan itu juga dikaruniai dua anak. Wallahu a'lam bishawab akan kebenaran hal tersebut. Akan tetapi yang terkenal dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya disebutkan di sini adalah Umamah binti Abil As bin Ar-Rabi' bin Abdil Uzza. Bapaknya adalah Abul As yang telah dahulu menikah dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Abul As adalah orang yang baik, ya, tetapi terhalang dari hidayah
Islam hingga akhirnya pada beberapa tahun setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Abul As masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengembalikan Zainab kepada Abul As, ya. Dan Umamah binti Abil As ada kisah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat bersama para sahabat radhiyallahu anhum, beliau datang dengan membawa Umamah, ya, digendongnya. Kemudian ketika ruku tetap digendong, ketika berdiri digendong, baru ketika sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan Umamah di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat membawa anak ini, salah satu hikmahnya adalah sebagai contoh bagi siapa saja, entah itu ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang memang apabila diperlukan menggendong anak dalam kondisi sholat, maka tidaklah mengapa, ya, meskipun di sana membutuhkan banyak gerakan meletakkan, gerakan mengambil, dan juga tidak sempurna di dalam bersedekap karena tangannya harus menggendong anak tersebut, dan ini tidak mengapa. Dan juga ini menunjukkan tentang kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak cucunya, ya. Jadi beliau sampai membawanya ketika ingin sholat bersama para sahabat radhiyallahu anhum, dan beliau menunjukkan kasih sayang beliau, ya, kepada anak cucunya, yaitu dengan cara mencium dan juga memeluknya dan menghampirinya atau menyambutnya ketika mereka datang. Ini adalah bentuk kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak dan juga cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah berkata, saat kami tengah duduk di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa diduga beliau keluar menemui kami sambil menggendong Umamah binti Abil As bin Rabi'. Ibunya adalah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Umamah masih kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sementara Umamah berada di pundak beliau, ya, di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkannya saat rukuk dan kembali menggendongnya di pundak saat bangun hingga beliau menyelesaikan salat, ya. Wallahu alam, di sini disebutkan rukuk, yang anda tahu sujud, ya. Jadi ketika sujud, adapun ketika rukuk masih dipegang, tapi ketika sujud diletakkan. Beliau melakukan hal itu pada Umamah, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah, dan disebut digendong di sini yaitu di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan didekap seperti kita menggendong anak-anak pada umumnya, tapi ditaruh di pundak di bagian atas yang dekat kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bagaimana dengan kondisi kesucian? Tentu, ya, anak kecil identik dengan sesuatu yang najis. Oleh karena itu, seseorang apabila dia ingin menggendong anaknya, ya, ketika dalam sholat, maka harus dipastikan terlebih dahulu anak tersebut dalam kondisi tidak memiliki najis, ya, anak tersebut dalam kondisi suci. Nah, bolehkah kita menggendong anak-anak ketika mereka pakai popok dan popoknya itu ada isinya, ya? Maka jawabnya tidak boleh. Tidak boleh, ya. Ini bisa membatalkan sholat kita.
karena kita bersentuhan langsung dengan suatu najis yang najis tersebut bisa kita hindari. Taib. Adapun ketika kita memakaikan popok kepada anak tersebut secara suci, lalu di tengah-tengah dia pipis dan kita tidak mengetahuinya misalkan, maka ini tidak mengapa. Taib. Dan juga Ali bin Zaid bin Jud'an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau masuk menemui keluarga beliau dengan membawa gelang marjan, yaitu gelang yang terbuat dari bebatuan yang mulia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku akan memberikan gelang ini kepada orang yang paling aku cintai di antara kalian." Ya, jadi di sana ada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ada anak dan cucunya. Lalu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, pasti beliau akan memberikan gelang itu kepada putrinya Abu Bakar, yaitu Aisyah, karena ibunda Aisyah dikenal sebagai orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil putri Abul As dari Zainab, yaitu Umamah yang tadi kita sebutkan. Lalu beliau mengikatkan gelang tersebut di tangan Umamah, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyerahkan gelang itu, nih buat kamu, tidak. Tetapi beliau dengan lembutnya, ya, dengan rasa cinta memakaikan gelang tersebut kepada cucunya yang beliau sayangi. Dan juga di mata Umamah ada kotorannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapnya dengan tangan beliau sendiri. Masya Allah, ini adalah suatu gambaran yang sangat indah, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau begitu menyayangi anak-anak dan juga putrinya, ya. Beliau tidak sungkan untuk membersihkan kotoran yang ada pada mata cucunya, ya. Kalau misalkan kita biasanya membersihkan kotoran, buang hajat atau juga membersihkan ingus dan lain sebagainya, ya. Ini tentu sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh ibu-ibu yang menunjukkan rasa kasih sayangnya yang begitu besar kepada anak-anaknya, ya. Dan ini sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatlah ketika kita melakukan itu semua, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Raja Najasyi menghadiahkan perhiasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalamnya ada cincin emas, ya, di dalamnya ada cincin emas. Beliau kemudian mengambilnya sambil memalingkan muka, ya. Jadi mengambil hal tersebut bukan dikarenakan takjub atau sangat hirs, ya, ambisi, tidak. Tetapi beliau bersikap biasa saja terhadap cincin tersebut, ya. Bahkan beliau memalingkan muka yang menunjukkan tidak ingin terlena dengan perhiasan dunia. Lalu beliau kirimkan ke rumah putri beliau dan berkata, kenakan perhiasan ini wahai putriku. Nah, di sini tidak disebutkan siapa putri yang dimaksud oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi ketika hadis ini ditulis, ya, berkaitan dengan Umamah, maka kemungkinan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umamah. Dan juga dari Umamah binti Abil As, ya. Jadi beliau sendiri yang menceritakan
beliau berkata, aku berkata kepada Al-Mughirah bin Naufal ibn Al-Harith bahwa Muawiyah meminangku. Muawiyah bin Abi Sufyan meminang Umamah binti Abil As. Lalu Al-Mughirah berkata, kau hendak menikahi anak pemakan jantung, ya, anak pemakan jantung, yaitu Hindun. Hindun yang dulu pernah mengoyak dada Hamzah, ya, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ingin menggigit jantungnya, ya, maka terkenal Hindun dengan julukan tersebut. Jadi Mughirah berkata kepada Umamah, apakah engkau akan menikahi seorang anak dari si pemakan jantung? Ya, andai saja engkau menyerahkan pinangan itu kepadaku, ya, artinya mau enggak kamu kalau aku yang menjadi wakil menikahkan kamu? Maka Umamah berkata iya, ya, boleh. Artinya beliau menyerahkan perwaliannya untuk menikahkan kepada Muawiyah, yaitu Al-Mughirah. Maka Mughirah pun berkata, aku telah menikahkanmu, ya, artinya Mughirah ini kemudian pergi menuju Muawiyah, ya, lalu menikahkan Umamah dengan Muawiyah, sehingga pernikahan Al-Mughirah ini pun berlaku. Baik. Ini beberapa hadis atau beberapa riwayat yang berkaitan dengan Umamah binti Abil As. Jadi pengalaman Umamah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil, ya, digendong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat. Ada juga cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, yaitu Ummu Kulthum. Ummu Kulthum putri dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Dan neneknya adalah Khadijah binti Al-Khuwailid. Ummu Kulthum tidak disebutkan pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ummu Kulthum dinikahi oleh Umar ibn Khattab. Ketika itu Ummu Kulthum masih kecil, belum baligh. Dinikahi oleh Umar ibn Khattab. Jadi di zaman dahulu, ya, di zaman dahulu di Arab, jadi pernikahan seperti ini adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang lumrah, ya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menikahi ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu masih belia. Maka di sini Umar ibn Khattab menikahi Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ummu Kulthum tetap menjadi istri Umar ibn Khattab sampai Umar ibn Khattab meninggal dunia, ya. Taib, yaitu karena dibunuh oleh seseorang yang memiliki agama Majusi yang bernama siapa? Abu Lu'lu'ah. Ummu Kulthum melahirkan anak yaitu bernama Zaid dan juga Ruqayyah, ya. Adapun Ruqayyah ini juga disebutkan menikah dan memiliki anak tapi meninggal dunia, dan Zaid ini tumbuh dewasa bersama ibunya, ya. Zaid dan ibunya meninggal dunia di waktu yang bersamaan, sehingga kemudian disolati, ya, disolati oleh Abdullah ibnu Umar, yaitu ketika Zaid datang ingin mendamaikan Bani Adi yang sedang terjadi suatu keributan, ya, peperangan. Maka ketika datang di malam hari ada orang yang memukul bagian kepalanya, ya, sehingga beliau tidak sadarkan diri,
dan di masa itu juga Zaid meninggal dunia dan juga ibunya meninggal dunia. Maka disolatkan secara bersamaan. Taib, nanti insya Allah ada di belakang. Jadi setelah Umar ibn Khattab wafat, Ummu Kulthum menikah lagi, yaitu dengan Aun bin Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Aun bin Ja'far bin Abi Thalib ini istri dari Asma binti Umais. Ya, Ja'far suami dari Asma binti Umais, dan memiliki anak bernama Aun. Kemudian Aun pun meninggal dunia. Ya, Aun meninggal dunia. Lalu Ummu Kulthum menikah dengan Muhammad, ya, tidak disebutkan di sini. Menikah dengan Muhammad bin Ja'far. Ya, menikah dengan Muhammad bin Ja'far. Akhirnya Muhammad bin Ja'far ini juga meninggal dunia, ya. Dan disebutkan bahwa Ummu Kulthum memiliki anak dari Muhammad bin Ja'far. Taib. Adapun dari Aun dan juga dari Abdullah tidak memiliki anak. Lalu setelah Muhammad bin Ja'far meninggal dunia, maka menikah lagi dengan Abdullah bin Ja'far. Ya, jadi ini 3 anak dari Ja'far bin Abi Thalib menikahi Ummu Kulthum. Taib. Ummu Kulthum berkata, aku merasa malu kepada Asma binti Umais karena kedua anaknya wafat saat menjadi suamiku, yaitu Aun dan juga Muhammad. Dan aku mengkhawatirkan suami yang ketiga ini, ya. Nah, jadi yang ketiga ini pun juga anaknya. Tapi kemudian Ummu Kulthum meninggal dunia saat menjadi istri Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, ya. Ummu Kulthum tidak melahirkan seorang pun untuk seorang di antara mereka. Tapi ada yang menyebutkan bahwasanya Ummu Kulthum melahirkan anak, ya, dari Muhammad bin Ja'far. Wallahu alam bissawab. Kenapa Umar ibn Khattab menikahi Ummu Kulthum, putri dari Ali bin Abi Thalib yang masih belia? Ya. Jadi kisah dari Anas bin Iyad, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ya, bahwa Umar ibn Khattab meminang putri Ali, yaitu Ummu Kulthum. Bahwasanya Umar ibn Khattab meminang Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, aku mempersiapkan putri-putriku itu untuk anak-anaknya Ja'far, ya. Jadi mempersiapkan putri beliau untuk anak-anak Ja'far seperti Aun, Muhammad dan juga Abdullah. Taib. Tetapi Umar ibn Khattab tetap berusaha. Beliau pun mengatakan, nikahkan aku dengannya, wahai Ali. Nikahkan aku dengan Ummu Kulthum, wahai Ali. Demi Allah, di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang ingin memperlakukannya dengan baik seperti halnya aku. Ya, jadi tujuan Umar ibn Khattab adalah ingin memuliakan Ummu Kulthum, dan disebutkan bahwasanya Umar ibn Khattab memberikan mahar kepada Ummu Kulthum yaitu 4.000 dirham, ya, 4.000 dirham. Enggak tahu 1 dirham itu berapa nilainya, ya. Anggap saja kalau zaman dahulu 1 dirham itu adalah 100.000 misalkan, ya. 100.000 berarti dikali 4.000 sama dengan 400 juta gitu, ya. Tapi kalau misalkan nilainya anggap saja 50.000 misalkan, 1 dirham 50.000, maka nilainya 200, ya. Ini adalah mahar yang sangat banyak dari Umar ibnul Khattab. Maka ketika Umar ibnul Khattab menyebutkan niatnya yaitu untuk memuliakan anak dari Ali bin Abi Thalib, maka Ali pun kemudian mengatakan, kalau begitu baiklah, ya,
tidak apa-apa. Jadi ini seperti yang tadi kita sebutkan, adat ya yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, mereka menikah dengan lawan jenis umur berapapun, ya, tidak disebut dengan kelainan ini, kelainan itu dan lain sebagainya, ya, sesuatu yang lumrah di kalangan mereka. Taib. Dan juga Ummu Kulsum dikaruniai anak, ya kan, ketika menikah dengan Umar ibnul Khattab. Dan orang-orang musyrikin atau juga orang-orang kufar, musuh-musuh Islam, tidak ada yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mencela Umar ibnul Khattab dikarenakan menikahi wanita yang masih belia, ya. Tidak ada dalam sejarah orang-orang kufar mencela Umar bin Khattab dikarenakan hal seperti ini. Karena memang mereka pun melakukan hal yang sama. Taib. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kemudian datang ke majlis kaum muhajirin yang ada di antara makam dan mimbar. Berarti apa ini tempat yang dinamakan dengan apa? Raudhah, ya. Jadi orang-orang muhajirin duduk di raudhah, ya, entah apa yang sedang mereka bicarakan. Di sana ada Ali bin Abi Thalib dan juga ada Utsman, ada Az-Zubair, Talha, ini ada para calon penghuni surga, ya. Ada Abdurrahman bin Auf, ini adalah sederetan nama orang-orang yang dijamin masuk surga. Saat ada berita datang dari berbagai wilayah, Umar datang, ya. Jadi mereka berkumpul untuk membicarakan kondisi negara, ya, kondisi negara. Jadi membicarakan kondisi negara, perpolitikan, keamanan dan lain sebagainya itu bukanlah sesuatu yang baru, jamaah, ya. Ini sudah ada sejak zaman dahulu karena kaum muslimin mereka diperintahkan untuk menyebarkan kebaikan, ya. Kaum muslimin diperintahkan untuk menyebarkan kebaikan, bukan hanya berbicara di masjid-masjid saja, tetapi juga menyebarkan kebaikan, terjun di masyarakat, termasuk di dalamnya ini adalah bagian apa? Politik. Tapi memang politik yang ada di zaman tersebut tidak sama dengan politik yang terjadi di Indonesia, ya, sangat berbeda, jauh berbeda. Taib. Ketika Umar datang, beliau memberitahukan kepada teman-temannya tentang pernikahan tersebut dan meminta supaya mereka mengucapkan selamat, ya. Beliau mengatakan apa? Berilah aku ucapan selamat karena aku telah menikah. Akhirnya, ya, teman-temannya tersebut memberikan selamat kepada Umar ibn Khattab, ya. Biasa ucapan yang kita ucapkan untuk orang yang menikah yaitu barakallahu fika atau barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair atau barakallahu fik. Lalu mereka pun bertanya, dengan siapa engkau menikah, ya. Jadi mereka pun tidak mengetahui siapa istri dari Umar ibn Khattab. Dengan siapa engkau menikah wahai Amirul Mukminin? Maka Umar pun menjawab, yaitu dengan putri Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Umar memberitahukan alasannya kepada mereka. Kenapa Umar ibn Khattab, ya, ingin menikahi putri Ali bin Abi Thalib dari Fatimah, yaitu karena beliau mendengar Nabi SAW bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi, ya. Setiap ikatan, ya, sabab itu artinya qarabah, setiap bentuk kekerabatan dan juga nasab itu akan terputus pada hari kiamat kecuali sababi wa nasabi, kecuali ikatan denganku dan juga nasabku. Nah, ini hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala
dan juga para ulama menyebutkan Imam As-Suyuti memberi tanda sahih atau hasan, terdapat dalam silsilah as-sahihah. Taib. Jadi apa maksud dari hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menunjukkan keutamaan ahlul bait, ya, keutamaan ahlul bait. Jadi beliau ingin bersambung dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya pada hari kiamat mendapatkan keuntungan, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah seluruh ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam terjamin tidak ada yang kemudian masuk neraka, ya? Maka jawabnya, ahlul bait bukanlah orang yang maksum, ya. Ahlul bait bukanlah orang yang maksum, yang dilindungi atau dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul bait ini bermacam-macam. Ada ahlul bait yang baik, ada ahlul bait yang suka bermaksiat kepada Allah, atau juga mungkin bisa jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya Al-Hasan bin Ali, ya, Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai, disebutkan beliau memiliki sampai sekitar 60 istri, ya, pernah menikah, ya. Pernah menikahi sampai 60 wanita, ya. Kenapa demikian? Ya karena orang-orang ingin memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka senang menikahkan putrinya dengan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ketika menikah dicerai, ya. Disebutkan rajulun mitlaq, ya, suka menceraikan istrinya. Jadi sampai berapa tadi? Sampai 60 wanita yang pernah dinikahi oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Setelah menyebutkan hadis keutamaan ahlul bait, Umar bin Khattab mengatakan, aku dahulu mendampingi beliau dan aku juga menginginkan ikatan dan nasab ini, yaitu ingin mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di surga, ya. Tapi seandainya Umar bin Khattab tidak menikah dengan Ummu Kulthum, beliau pun termasuk orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau pernah mengatakan, ana an-nabiyyu fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya. Nabi di surga, Abu Bakar di surga, Umar juga di surga. Disebutkan oleh Hisham bin Sa'ad dari Atha al-Khurasani bahwa Umar memberikan mahar kepada Ummu Kulthum sebesar 4.000 dirham. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, ya, ini mahar yang cukup besar. Muhammad bin Umar dan yang lainnya menjelaskan bahwa saat Umar bin Khattab meminang putri Ali bin Abi Thalib, Ali berkata, ya, wahai Amirul Mukminin, dia ini masih kecil, ya, belum balik. Maka Umar berkata, demi Allah, bukan karena itu alasan yang kamu sebutkan untuk menolak pinanganku, tetapi aku tahu alasannya, ya. Itu alasannya tadi karena Ali bin Abi Thalib menyiapkan putri-putrinya untuk keluarga Ja'far. Ali kemudian, ya, memerintahkan putrinya tersebut, yaitu Ummu Kulthum, supaya dirias, supaya terlihat lebih cantik, ya. Setelah dirias, Ali memerintahkan putrinya tersebut untuk melipat selimut. Jadi membawa selimut. Setelah selimut itu dilipat, dirapikan, Ali berkata kepada Ummu Kulthum, bawalah selimut ini kepada Amirul Mukminin, sampaikan kepadanya
ayahku mengutusku untuk mengucapkan salam kepadamu. Ya, ayahku mengutusku untuk mengucapkan salam kepadamu. Jadi tujuan Ali bin Abi Thalib melakukan seperti itu apa? Yaitu agar Umar ibn Khattab melihat secara langsung putri dari Ali bin Abi Thalib ini. Ali berkata kepada Umar, ya, jika engkau menerima selimutnya, terimalah. Dan jika engkau tidak menyukainya, kembalikan saja. Ya, jadi selimut ini hanya sebagai alasan saja. Ya, taib. Maka saat Ummu Kulsum mendatangi Umar, Umar berkata, semoga Allah memberkahimu dan juga ayahmu. Kami terima. Ya, kami terima. Jadi ucapan kami terima artinya Umar ibn Khattab setuju untuk menikahi Ummu Kulsum. Kemudian Ummu Kulsum pun kembali menemui ayahnya dan berkata, Umar tidak membuka selimutnya. Artinya selimut ini tidak diterima oleh Umar bin Khattab, ya, dan dia hanya menatapku katanya, ya, yaitu nazar ini ceritanya. Jadi melihat Ummu Kulsum. Ali bin Abi Thalib kemudian menikahkan Ummu Kulsum dengan Umar. Setelah itu Ummu Kulsum melahirkan seorang anak untuknya yang bernama Zaid. Yang tadi kita sebutkan, Zaid meninggal dunia dikarenakan ketika ingin mendatangi Bani Adi, beliau terbunuh, ya, di dalam persengketaan atau peperangan yang terjadi di antara mereka, ya. Taib. Nah, di sini kematian Ummu Kulsum dan juga anaknya. Amir berkata, Zaid bin Umar dan Ummu Kulsum istri Umar meninggal dunia. Keduanya disolatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar adalah putra dari Umar bin Khattab. Tentu Abdullah bin Umar lebih tua daripada Ummu Kulsum, ya, dan juga daripada Zaid. Ya. Abdullah bin Umar menempatkan Zaid di depannya, sementara Ummu Kulsum di sisi kiblat. Artinya ketika bertumpuk antara jenazah laki-laki dan perempuan, maka yang ada di depan imam adalah jenazah laki-laki. Adapun jenazah perempuan maka setelahnya. Ya, misalkan anak sholat ini jenazah laki-laki di depan anak pas langsung di bagian kepalanya. Nah, ini jenazah perempuan di sini, di bagian pinggangnya. Jadi pinggangnya lurus dengan apa? Lurus dengan kepalanya. Kalau banyak maka dideret, ya, dideret laki-laki dan perempuan. Taib. Ini tata cara sholat jenazah apabila yang disolatkan lebih dari satu dan juga laki-laki dan perempuan. Taib. Kemudian juga di antara cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Zainab ini juga putri dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zainab ini dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far. Ya, Zainab menikah dengan Abdullah bin Ja'far, dan Abdullah bin Ja'far nantinya menikahi tadi menikahi siapa? Menikahi Umamah, ya. Abdullah bin Ja'far nanti menikahi Umamah. Taib. Jadi Zainab binti Ali bin Abi Thalib dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far, dan Zainab melahirkan anak-anak Abdullah bin Ja'far, yaitu bernama Ali, ada Aun, ada Al-Abbas, Muhammad, Ummu Kulsum, ya. Jadi nama-nama ini nama yang berputar di kalangan mereka, ya. Jadi nama-nama ada namanya Ali, ada Aun, ada Abbas. Ini
nama kakek, ya, nama paman, ya, ini diulang kembali. Taib. Dan ini sesuatu yang lumrah di kalangan mereka. Jadi tidak sulit-sulit untuk mencari nama, ya, mereka ambil dari nama orang-orang yang soleh dari keluarga mereka sendiri. Taib. Di sini disebutkan ada Fatimah binti Ali, tapi ini bukanlah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ibunya bukanlah anak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ibunya adalah Ummul Walad. Ummul Walad itu apa? Ummul Walad itu seorang budak, ya, seorang budak yang digauli oleh tuannya, kemudian budak ini hamil lalu melahirkan seorang anak dari majikannya tersebut. Maka wanita itu disebut dengan Ummul Walad. Taib. Jadi kita lewati saja Fatimah binti Ali. Demikian juga di sini disebut Fatimah binti Husain, ya, binti Husain bin Ali. Ini adalah cicit, ya, cicitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dari Husain bin Ali. Taib. Kemudian juga ada Sukainah binti Ali, ini juga cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat di sini cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, yaitu yang pertama dari Umamah, ya, binti Abul As, anak dari Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Ummu Kulthum binti Ali, yaitu anak dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yaitu Zainab binti Ali. Zainab ini juga putri dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Cuma 3 disebutkan yang perempuan. Adapun yang laki-laki yaitu tadi kita sebutkan Al-Hasanu wal Husain. Ini adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ceritanya mengalahkan semuanya, ya. Al-Hasan wal Husain. Adapun Hasan ini umurnya lebih tua 1 tahun daripada Husain. Mereka bukan anak kembar, ya. Tetapi Hasan lebih tua daripada Husain. Lahir di tahun ketiga. Adapun Husain di tahun ke-4 Hijriyah. Al-Hasan sangat mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib, ya, menggendong Al-Hasan, maka bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan mengatakan kepada Hasan, kamu ini lebih mirip kepada nenekmu, kepada kakekmu, ya, enggak mirip sama ayahmu, gitu katanya. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah candaan, ya, candaan tetapi serius yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, karena memang Hasan itu sangat mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada anaknya Ja'far. Anaknya Ja'far juga ada yang mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuman wajahnya dan juga perawakannya, tapi juga akhlaknya juga mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu ketika di hari Jumat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah di atas mimbar, ya. Kemudian datanglah Hasan dan juga Husain mengenakan pakaian merah yang lucu, ya. Mereka berlari menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun tersandung lalu terjatuh. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sabar. Beliau pun turun dari mimbar untuk mengangkat mereka berdua. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat sadaqallah, ya. Sadaqallah, maha benar Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan juga anak-anak kalian itu adalah ujian, ya. Aku tidak sabar ketika melihat mereka
berdua. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat mencintai cucu-cucu beliau, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun Hasan, ya, Nabi SAW telah mempersaksikan di hadapan Allah, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia ya Allah. Ya, atau Hasan dan juga Husain, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah mereka berdua ya Allah. Ya, ini adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kedua cucu beliau yang mulia. Dan juga Hasan ini memiliki keistimewaan. Dia atau beliau akan menjadi tuan, ya. Ibni hadza sayyidun. Sesungguhnya putraku ini adalah seorang tuan. Yajma'u bainal fi'atainil 'azimaini minal muslimin. Dia akan mengumpulkan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ya. Jadi Al-Hasan setelah ayahnya meninggal dunia dibunuh oleh orang Khawarij, ya, maka para sahabat radhiyallahu anhum menunjuk Al-Hasan karena mereka melihat bahwasanya Al-Hasan adalah orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin. Maka Al-Hasan menerima kekhalifahan setelah ayahnya tersebut, tapi hanya beberapa bulan, ya, melengkapi masa kekhalifahan, ya, sekitar berapa 40 tahun, ya, atau 30 tahun dari masa kekhalifahan. Taib. Kemudian Al-Hasan menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah, ya. Inna bani hadza sayyidun. Putraku ini adalah tuan yang akan menyatukan dua kelompok besar kaum muslimin. Yang dulunya kelompok Ali bin Abi Thalib berseteru dengan kelompok Muawiyah. Ali bin Abi Thalib di Irak, Muawiyah di Syam, sangat dekat sekali. Maka ketika, ya, Hasan menjadi khalifah untuk kaum muslimin, beliau pun kemudian datang kepada Muawiyah, ya. Dan di sana juga ada Abdullah ibnu Abbas yang datang sebagai juru bicara, ya. Maka ketika pasukan Muawiyah melihat yang datang adalah Abdullah ibnu Abbas, mereka pun tenang, ya, tenang. Ini Abdullah ibnu Abbas, ya, orang yang sangat tenang, yang sangat bijaksana, yang juga berilmu. Dia datang ke sini nggak mungkin kalau ingin ingin perang, nggak mungkin, ya. Akhirnya terjadi akhir dari peperangan kaum muslimin, yaitu perdamaian, di mana Al-Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, karena memang simpatisan Muawiyah itu begitu banyak, ya, sulit untuk digoyah. Maka alangkah baiknya kalau kekhalifahan ini diambil alih oleh satu orang. Dan tidak ada perjanjian antara keduanya, ya, tidak ada perjanjian apapun antara Muawiyah dengan Al-Hasan. Ada yang mengatakan bahwasannya Hasan memiliki perjanjian dengan Muawiyah, yaitu kalau Muawiyah meninggal nanti Hasan yang jadi khalifah, ya. Maka perjanjian seperti ini perjanjian yang tidak benar, ya. Dan Hasan bin Ali meninggal dunia kurang lebih 10 tahun setelah Muawiyah menjadi khalifah, ya. Jadi setelah diserahkan 10 tahun kemudian Hasan meninggal dunia, ya. Meninggal kenapa? Diracuni dan tidak diketahui siapa yang meracuninya, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya yang meracuninya adalah Yazid bin Muawiyah, tapi ini adalah berita yang tuduhan yang jahat, ya, tidak ada bukti apapun. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang meracuninya adalah istri Yazid, ya, ini juga sama, tidak ada bukti. Kenapa sampai menuduh Yazid meracuni Hasan? Yaitu dianggap bahwasanya Hasan ini akan mengambil
pemerintahan yang dimiliki oleh bapaknya. Maka ini adalah perbuatan atau tuduhan yang tidak benar, ya. Dan yang sangat mungkin adalah Al-Hasan diracuni oleh orang-orang Khawarij, ya, atau orang-orang Syiah yang dulu pernah membunuh bapaknya, membunuh Ali bin Abi Thalib. Taib. Ini kisah sedikit tentang siapa? Tentang Al-Hasan bin Ali. Adapun Al-Husain, ya. Al-Husain memiliki cerita yang sangat panjang. Al-Husain memiliki kisah yang sangat panjang. Beliau meninggal di tahun sekitar 60-an, ya, 60 Hijriah. Jadi 10 tahun setelah saudaranya meninggal dunia. Taib. Al-Husain meninggal dunia dalam keadaan terzolimi, dalam keadaan syahid, ya, yaitu ketika di kepemimpinan Muawiyah, ya, selama 20 tahun tidak ada gonjang-ganjing apapun, ya. Tapi ketika beliau meninggal dunia, maka Muawiyah ini berpesan supaya kekhalifahan diambil alih oleh putranya, yaitu Yazid. Maka semua orang, para sahabat ketika itu membaiat Yazid sebagai khalifah. Meskipun di awal mereka tidak setuju. Kenapa? Karena masih banyak orang yang lebih baik daripada Yazid. Dan Abdurrahman bin Abu Bakar mengatakan kepada Muawiyah, apakah kamu mau membuat dinasti seperti Heraklius? Ya, jadi satu pemimpin mati nanti diganti dengan yang lainnya, ya, seperti gelar presiden gitu kan. Tetapi bentuknya adalah keturunan, ya, dinasti kerajaan. Baik. Maka ditegur oleh Abdurrahman dan juga sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi Muawiyah tetap bersikeras supaya menyerahkan kepemimpinan ini kepada putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Akhirnya terjadilah bai'at. Yazid menjadi pemimpin. Dan Yazid ini juga orang yang cerdas dan juga ahli syair, ya. Jadi fasahah dalam berbicara. Taib. Maka di masa Yazid ini ada dua sahabat yang tidak mau membai'at, ya. Yang pertama yaitu Al-Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah Abdullah ibnu Zubair, ya. Abdullah ibnu Zubair, keponakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Keduanya mengakui kepemimpinan tetapi tidak mau membaiat, gitu. Akhirnya Gubernur Madinah di kala itu memaksa mereka, ya, untuk membaiat, ikut membaiat. Tapi mereka tetap tidak mau, ya, dan dipaksa. Akhirnya mereka kabur menuju Mekah, ya. Adapun gubernur di Mekah tidak memaksa mereka untuk melakukan baiat kepada Yazid, ya. Hingga akhirnya berita tentang Husain tidak mau membaiat, ya, kepada Yazid ini terdengar oleh orang-orang yang ada di Irak. Dan orang-orang Irak dulu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib, ayah dari Al-Husain. Akhirnya orang-orang Irak ini mengirim surat, ya, yang jumlahnya sampai 500-an surat. Isinya adalah, kemarilah kami membaiatmu. Kemarilah kami membaiatmu. Jadi suratnya isinya apa? Suratnya isinya adalah baiat mereka kepada Husain bin Ali, ya. Tetapi ini adalah tipu daya saja. Dan orang-orang Irak, orang-orang Kufah ketika itu terkenal sebagai orang yang suka bohong, ya, yaitu orang yang suka melakukan tipu daya kepada pemimpinnya, ya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Hingga akhirnya, ya, Husain ini tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Ya, karena melihat bahwasannya kepemimpinan yang dilakukan oleh Muawiyah ini sudah tidak sesuai dengan jalurnya dan mendapat tawaran yang menarik dari orang-orang Kufah, maka Husain ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Betul enggak mereka itu membaiat aku?
dikirimlah ya saudaranya, sepupunya itu Muslim bin Aqil menuju Kufah, dikirim untuk memastikan apakah mereka itu benar membaiat aku. Maka datanglah Muslim ya, dan benar ternyata banyak ribuan orang, kalau nggak salah 18-an ribu orang membaiat Husain ya, dan menyambut beliau untuk datang ke Kufah. Baik. Maka hal ini tentu menjadi sesuatu ya yang mengganjal di kalangan beberapa orang yang tidak setuju akan hal tersebut. Jadi beberapa orang Kufah berkata kepada gubernur Kufah yang ketika itu adalah sahabat Nu'man bin Bashir, ini Anda seperti ini harus engkau hentikan. Tapi Nu'man bin Bashir diam saja ya, tidak mempedulikan hal tersebut. Hingga akhirnya mereka pun datang menuju Yazid ya. Hingga akhirnya Yazid ini memakzulkan Nu'man bin Bashir dari gubernur, kemudian mengutus Ubaidillah bin Ziyad ya. Jadi Yazid mengutus Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad ini dulunya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Syi'atu Ali, kelompoknya Ali di masa sebelum bercampurnya pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali. Taib. Jadi seharusnya Ubaidillah bin Ziyad ini bisa melindungi Husain, tapi ternyata sebaliknya. Ya, ternyata sebaliknya. Taib. Kemudian ya Ubaidillah bin Ziyad ini datang ke kota Kufah atau ke Irak, yaitu dengan menyamar, ya, sehingga orang-orang itu mengira inilah Husain karena mereka sendiri belum pernah melihat Husain. Ya, jadi Ubaidillah bin Ziyad dianggap sebagai Husain, dan beliau juga dia ini mengutus beberapa mata-mata untuk menyelidiki berita yang beredar. Betul enggak akan terjadi pemberontakan, akan ada suatu kepemimpinan selain kepemimpinan Yazid? Maka ternyata benar, ya. Jadi ada banyak orang yang telah bersiap-siap untuk menyambut Husain bin Ali datang ke Kufah. Maka mata-mata ini ya menanyakan mana Muslim, ya, mana yang bernama Muslim bin Aqil, ditanyakan mana, sampai kemudian ketemu orangnya, ya. Kemudian nggak tahu bagaimana, jadi orang-orang yang bersama Muslim bin Aqil ini kemudian satu persatu melepaskan baiatnya, ya, ketika mengetahui bahwasanya Yazid mengutus atau mengirim pasukan menuju Kufah, ribuan orang menuju Kufah. Maka orang-orang yang bersama Muslim ini kemudian satu persatu rontok, ya, dan kembali menjadi pasukan Yazid, ya, bersama Ubaidillah bin Ziyad. Hingga di sore hari tinggal berapa ribu orang, sampai terakhir tinggal 3 orang, sampai kemudian 3 orang ini pun pergi, hingga akhirnya Muslim ini sendirian ditangkap kemudian dibunuh, ya, dizolimi, ya. Beliau dizolimi oleh orang-orang Kufah. Jadi mereka adalah orang-orang yang pengkhianat, ya, orang-orang Kufah adalah para pengkhianat, ya, orang-orang Syiah itu, ya. Kemudian ketika Husain ingin berangkat menuju Kufah, ya, ingin menerima kepemimpinan sebagaimana yang dijanjikan oleh orang-orang Kufah. Jadi beliau datang bukan ingin memberontak, bukan. Ingin melakukan kerusakan juga bukan. Tapi beliau datang untuk menerima suatu janji yang sudah diberikan oleh orang-orang Kufah, ya, karena ribuan orang, ya, belasan ribu orang yang telah menjanjikan akan menyambut dan juga mendukung, mengukuhkan kepemimpinan Husain. Bertemu dengan Abu Sa'id, bertemu juga dengan Ibnu Abbas dan lain sebagainya, sudah dinasehati, ya, supaya jangan keluar, karena orang-orang Kufah adalah orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang berkhianat. Mereka lah yang telah membunuh bapakmu, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian tetap saja, ana dzahib, aku akan pergi, ya, tetap aku akan pergi. Ditunjukkan bukti, ini mereka sudah siap untuk menerima aku. Maka Husain, ya, tetap berjalan dengan membawa
tidak sampai 100 orang, sekitar 60-an atau 70-an, ya, 73 atau berapa dari sanak kerabatnya, ya, entah itu anaknya atau juga keponakannya dibawa. Jadi sangat sedikit jumlahnya, bukan ribuan orang yang ingin berperang, bukan, ya. Taib. 3 hari setelah perjalanan bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pun bertanya, engkau mau kemana? Ya, aku mau ke Kufah. Kenapa engkau ke Kufah? Mereka sedang menungguku. Ini ditunjukkan buktinya. Jangan ke sana, tetap. Ya, jadi dikasih tahu, diberitahu oleh para sahabat supaya Husain ini jangan berangkat ke Kufah. Dan ditunjukkan sifat asli orang Kufah. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat. Ya, tetapi Husain tetap yakin karena sebelumnya telah mengutus, ya, saudaranya itu Muslim untuk memastikan. Ya, akhirnya Abdullah bin Umar hanya bisa menitipkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap berjalan hingga akhirnya mendekati kota Basrah. Di sana Ubaidillah bin Ziyad mengutus suatu pasukan, ya, Al-Hur. Taib. Dan beliau ini memberikan peringatan kepada Husain, kamu jangan masuk ke kota Basrah dan ataupun Kufah, pulang saja, ya. Tapi kemudian Al-Husain, ya, tetap ingin masuk ke Basrah. Hingga akhirnya beliau melihat sendiri bahwasanya orang-orang Kufah itu telah berkhianat, ya, mengkhianati beliau, meninggalkan beliau. Akhirnya beliau memberikan pilihan kepada Ubaidillah bin Ziyad, ya, aku punya 3 pilihan, yaitu aku pulang saja ke kota Mekah atau Madinah, artinya dibiarkan, gitu, ya. Yang kedua, aku berjuang, berjihad bersama kaum muslimin yang lainnya, ya, yang berjihad fi sabilillah, atau aku pergi ke Yazid bin Muawiyah. Baik, memberikan 3 pilihan. Ubaidillah bin Ziyad pertama mendengar pilihan tersebut akan menerima, ya, tapi kemudian ada temannya yang bernama Syamur, ya, memberikan bisikan kepada Ubaidillah bin Ziyad dengan mengatakan, kamu adalah seorang pemimpin. Pemimpin itu yang memutuskan, ya. Kenapa kok kamu diatur-atur, gitu, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti ini tidak bisa disamakan dengan kondisi seperti seorang pemimpin dengan rakyatnya. Karena apa? Yang dihadapinya adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim, ahlul bait, penghuni surga, sayyidah syababi ahlil jannah, yaitu tuannya para pemuda penghuni surga yang harus dimuliakan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan cucu beliau, maka para sahabat juga diperintahkan untuk memuliakan mereka semua, ya. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad menerima, ya, karena Syamur juga mengancam, kalau kamu tidak melakukan seperti itu, kamu nanti diturunkan, aku yang akan menggantikan kamu. Akhirnya, ya, didatangilah Husain ini, ya, kemudian hingga terlihat pasukan yang begitu banyak, ribuan pasukan yang menghadang Husain dan hanya beberapa orang saja, ya, yaitu sekitar 73 orang, jumlah yang sangat sedikit, ya. Maka orang-orang yang bersama Al-Husain ini semuanya meninggal dunia, ya, kecuali beberapa orang, kalau nggak salah cuma 3 orang yang masih hidup. Salah satunya adalah Ali Zainal Abidin, karena beliau dalam kondisi sakit, ya, dalam kondisi sakit, jadi tidak bisa ikut berperang dan tetap dilindungi. Adapun Husain dibunuh, ya, yang memerintahkan membunuh adalah Ubaidillah bin Ziyad dan yang membunuh adalah Syamur. Kemudian ada orang yang memenggal kepalanya, 1 orang lagi, jadi 3 orang ini yang bekerja sama untuk membunuh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kepalanya dibawa kepada Yazid dan beliau pun bersedih, ya. Yazid ini sebelumnya telah mengirim surat memerintahkan supaya Husain pulang saja, yaitu dengan menyebutkan kekerabatan, kita ini saudara, kita ini punya kekerabatan yang dekat, ya. Maka jangan sampai ada pertumpahan darah.
Akhirnya dengan membaca surat dari Yazid, ya, Husain sangat yakin beliau akan apa? Akan pulang daku, pulang saja, ya. Tetapi kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi, ya. Dan beliau Husain ini sebelum berperang melawan ribuan orang itu, ya, membacakan surat-surat yang sampai kepada beliau. Ini fulan, mana fulan? Kamu yang ngirim surat ini. Iya, tapi kondisi sudah berubah. Jadi semua orang yang disebut namanya itu sudah lepas tangan, tidak mau membela Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi beliau meninggal dunia dalam kondisi dikhianati oleh orang-orang Syiah, ya. Dan juga beliau syahid dizalimi oleh orang-orang Syiah. Dan orang-orang Syiah yang mencelakakan Husain ini, ya, persaksian orang Syiah sendiri dalam kitab-kitab mereka, memang yang menyebabkan kematian Husain adalah orang-orang Syiah, ya. Dan di sana selain orang Syiah juga ada orang yang ahlu sunnah. Mereka merasa berdosa, ya, ketika menyebabkan Husain terbunuh. Akhirnya mereka membuat suatu kelompok yang bernama pasukan Tawabin, yaitu orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka kemudian mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad, ya, Ubaidillah bin Ziyad yang memerintahkan membunuh Husain. Mereka dikepung oleh mereka dan mereka pun berhasil membunuh Ubaidillah bin Ziyad, dan mereka ini betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi secara umum bahwasanya yang menyebabkan kematian Husain adalah orang-orang Syiah. Makanya kita mengenal dalam kalangan Syiah itu ada namanya tatbir, ya. Tatbir itu adalah menyiksa diri dalam rangka berkabung mengingat meninggalnya Husain, ya, yaitu di tahun 60 di tanggal 10 Muharram, ya, di tempat yang namanya Karbala. Husain ketika sampai di Karbala, beliau bertanya, ini tempat apa ini? Jadi suatu tempat yang beliau itu merasakan sesuatu yang enggak enak. Ini apa namanya nih? Ini Karbala. Maka beliau mengatakan, karbun wabala, ini adalah suatu musibah, ya, dan juga kesusahan. Maka benar beliau terbunuh di tempat tersebut, ya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Ini kisah beberapa cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ya. Jadi yang laki-laki kita sebutkan dua tadi, Hasan dan juga Husain. Adapun yang perempuan kita sebutkan berapa? 3, ya. Yang pertama yaitu Umamah, anak dari Zainab binti Rasulillah, ayahnya bernama Abul As. Kemudian yang perempuan 2 yaitu Ummu Kulthum binti Ali, ya, anak dari Fatimah. Kemudian yang ketiga yaitu Zainab binti Ali. Adapun Ummu Kulthum tadi menikah dengan siapa? Menikah dengan Umar ibn Khattab dan meninggal dunia bersama putranya. Adapun Umamah tadi menikahi beberapa anak dari Ja'far, yang 2 meninggal dunia, tinggal 1 yaitu Abdullah bin Ja'far, ya, yang hidup ketika Ummu Kulsum meninggal dunia. Adapun Zainab binti Ali, maka beliau menikah dengan Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib dan memiliki beberapa anak. Dan Ali bin Abi Thalib atau Hasan dan Husain tidak ada kebencian sama sekali kepada Abu Bakar dan Umar. Sama sekali tidak ada kebencian. Salah satu buktinya adalah di antara nama anak-anak mereka ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ya. Jadi nama-nama para sahabat itu dipakai untuk anak-anak mereka, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar. Tentu ini sangat berbeda dengan orang-orang Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan meninggikan Ahlul Bait, meninggikan Ali bin Abi Thalib, ya. Orang Syiah menuduh bahwasanya Abu Bakar dan Umar merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib,
maka ini adalah tuduhan yang tidak benar. Ya, seandainya mereka betul-betul merampas, tentu Ali bin Abi Thalib akan membenci para sahabat tersebut dan tidak akan menggunakan nama mereka untuk anak-anak yang mereka cintai. Ya, tetapi mereka tidak melakukannya. Adapun Ali Zainal Abidin, ya, ketika ada orang Rafidhah ingin supaya Zainal Abidin ini mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, maka beliau pun mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah menteri dari kakekku. Mereka adalah pembantu kakekku, ya. Nah, jadi beliau menolak untuk mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Akhirnya orang-orang Syiah ini tidak mau membela Zainal Abidin dan mereka pun disebut dengan Syiah Rafidhah karena penolakan mereka terhadap pengakuan Zainal Abidin bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah sahabat Nabi yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan? Baik, kita baca mungkin sedikit dari tafsir ini sebelum pertanyaannya datang, ya. Beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antaranya dalam surat Al-Ahzab. Nah, di situ ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayat sekitar ayat 30-an, ya, ayat 30. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Wahai Nabi, bilang ke istri-istrimu, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, sini. Ya, umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan beli kalian kenikmatan harta benda, ya, tapi aku ceraikan kalian. Ini kalau kalian memilih dunia. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah, ya, fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kalian ingin Allah, ingin Rasulullah dan juga ingin negeri akhirat, maka Allah mempersiapkan untuk kalian di akhirat. Jadi balasannya bukan di dunia, tapi balasannya adalah di akhirat. Dan istri-istri Nabi adalah wanita yang terbaik, ya. Mereka adalah suri tauladan bagi setiap individu, bagi setiap perempuan yang ada di alam semesta ini, ya. Karena mereka adalah istri Nabi yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu di rumah menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun rumahnya kecil, sempit, tidak ada apa-apanya, tetapi mereka tetap bersabar di tempat tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih mereka sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan perbuatan dosa, ya, maka akan dihukum 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang mudah, kata Allah, ya. Jadi istri Nabi bukanlah orang yang maksum, tadi kita sebutkan, ya. Ahlul Bait bukanlah orang yang maksum. Justru Ahlul Bait, istri Nabi dan juga keturunan Nabi, ini adalah orang-orang yang lebih banyak aturannya dan juga terancam dengan dosa 2 kali lipat, ya. Berbeda dengan orang-orang yang biasa, ya. Disebutkan oleh Allah, yudha'af lahul 'adzabu dhi'fain. Ini dosanya, hukumannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiya ajraha marrataini wa a'tadna laha ajran karima, ya. Dan juga siapa yang melakukan kebaikan maka akan diberikan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Wahai istri Nabi, kalian itu tidak sama
dengan wanita-wanita yang lainnya. Ini taqaitunna jika kalian bertakwa. Ini status dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Oleh karena itu, janganlah kalian melembutkan suara. Nanti ada orang yang dalam hatinya penyakit, ya berhasrat kepada kalian. Jadi tidak samanya dari mana? Tidak samanya yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia, maka tidak ada seorang pun yang boleh menikahinya, ya. Jadi haram karena para sahabat statusnya sebagai anak dan istri Nabi statusnya sebagai apa? Sebagai ibu. Taib. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf, ucapan seperti biasa saja. Kemudian waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Ya, waqarna fi buyutikunna wala takhdana. Afan ya, tadi jadi suruh menetap dan juga tidak boleh melembutkan suara. Kemudian juga innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait, ya. Semua aturan itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kalian semua wahai ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Dan yang terakhir adalah wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Bacalah apa yang dulu pernah dibaca di rumah kalian min ayatillahi wal hikmah, berupa ayat-ayat Allah dan juga ilmu, ya. Jadi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menemani dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in. Baik. Nah, di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat-salat sunnah di rumah para istri beliau pada malam maupun siang. Tentu ketika salat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'anul Karim. Yang dimaksud dengan min ayatillahi wal hikmah yaitu Al-Qur'an dan sunnah, seperti tafsiran dari Imam Qatadah. Masruq pernah berkata, ada seorang wanita berkata kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda, gitu ya. Jadi seorang wanita berkata kepada Ibunda Aisyah, wahai ibu. Maka beliau kemudian menjawab, aku adalah ibu bagi kaum laki-laki di antara kalian, bukan ibu dari kaum wanita di antara kalian, ya. Al-Waqidi berkata, aku kemudian menyampaikan hal itu kepada Abdullah bin Musa al-Makhzumi. Dia pun berkata, telah memberitahukan kepadaku Mus'ab bin Abdullah bin Abi Umayyah dari Ummu Salamah, yaitu istri Nabi. Dia berkata, aku adalah ibu bagi kaum laki-laki dan kaum wanita di antara kalian. Jadi kalau Ibunda Aisyah mengatakan ibu untuk para laki-laki saja, tapi Ummu Salamah mengatakan ibu bagi laki-laki dan juga perempuan, ya. Taib. Jadi wa azwajuhu ummahatuhum, istri Nabi adalah ibu mereka, ini umum untuk laki-laki dan juga perempuan. Wallahu alam bissawab. Baik, cukup insyaallah. Enggak ada pertanyaan? Kita tutup untuk pertemuan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua
memberikan semangat kepada kita untuk menuntut ilmu dan juga mengenal tokoh-tokoh yang salih dan juga salihah, bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang pada masa kini kita sangat membutuhkan teladan-teladan dari orang-orang yang salih, karena di lingkungan sekitar kita sulit untuk mendapatkan teladan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.